Nah, yang paling pokok kalau masalah sistem, perbaikannya apa? Ya perbaikannya perbaikan sistem. Yang pertama apa yang kita bisa kerjakan? Dan harus kita kerjakan. Yang pertama, kesadaran bahwa masalah kesehatan ini nggak bisa dipecahkan oleh orang kesehatan sendiri sama sekali. Ada masalah yang sangat jelas, yaitu masalah yang kita bilang social determinant of health, yang menentukan derajat kesehatan suatu bangsa. Yaitu apa? Masalah sosial, masalah ekonomi, masalah komersial, masalah lingkungan, yang lebih dari 60% dianggap mempengaruhi derajat kesehatan suatu bangsa. Itu yang pertama. Oleh karena itu, dalam setiap polisinya, mestinya pemerintah memperhitungkan masalah kesehatan ini sebagai dampaknya terhadap kesehatan. Bukan hanya pada waktu pandemi COVID. Sekarang saatnya seperti kita. Nah, akar permasalahan ini tidak terjadi hanya karena COVID. Angka-angka tadi yang saya sebutkan, banyak angka itu angka sebelum COVID sudah seperti itu. Jadi kita betul-betul harus memecahkan masalah ini. Yang kedua, kita masuk dengan prioritas pembangunannya apa? Prioritas pembangunannya adalah masalah pembangunan kesehatan dasar, yaitu primary healthcare. Apa itu? Sederhananya adalah yang kita sehari-hari temukan di mana tempat, yaitu di puskesmas, pengobatan oleh dokter umum dan sebagainya. Itu yang merupakan suatu hal yang sangat-sangat penting kita prioritaskan. Ini sudah dibuktikan secara jelas evidence-nya atau data ilmiahnya bahwa ini yang harus ditempuh. Tapi ini memerlukan, di Indonesia digaungkannya sudah lama, tapi implementasinya masih sangat jauh. Dan ini memerlukan komitmen politik, komitmen anggaran yang sangat jelas. Dikatakan bahwa 1% dari GDP harus diarahkan kepada pembangunan kesehatan dasar. Tapi kenyataannya apa? Malah pada undang-undang kesehatan yang baru ini tidak disebutkan secara eksplisit prioritas itu. Bahkan kedua, mandatory spending yang 5% sekarang malah dihapuskan. Oleh karena itu, ini hal-hal yang mestinya kita perjuangkan. Saya kira yang terakhir, saya lihat Pak Maneko udah berdiri soalnya. Perhatian khusus kepada manusianya. Manusianya siapa? Justru manusianya itu ada dua. Masyarakat dalam bentuk apa? Partisipasi masyarakat, yaitu kader kesehatan. Thailand, angka kematian COVID-nya 1/5 dari kita. Karena apa? Karena dia punya kader kesehatan masyarakat yang kuat. Dan yang kedua, yaitu tenaga kesehatan yang bekerja di daerah yang primer, yang bekerja di puskesmas, bekerja di daerah terpencil. Saya kira dua ini yang memerlukan perhatian kita agar supaya kita bisa. Dan terakhir, kita para ilmuwan, guru besar, mahasiswa, dan praktisi harus bergerak bersama publik luas untuk memastikan pembangunan kesehatan nasional menjadi prioritas. Karena apa? Karena Undang-Undang Dasar kita menyatakan bahwa kesehatan adalah hak seluruh rakyat. Terima kasih. Terima kasih.